Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat ya. Untuk absensi sudah Ibu kirimkan link Google Form di WA Group. Nah, waktu presensi Ibu batasi hanya sampai pelajaran Ibu selesai. Jika terlambat, maka akan Ibu anggap tidak hadir. Nah, sebelum masuk ke materi yang baru, Ibu mau tanya ke kalian, masih ingat gak sih pelajaran minggu lalu kita bahas apa? Ingat Bu, minggu lalu kita membahas tentang hikayat. Ya, betul sekali. Melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat ya, atau hikayat. Nah, hikayat itu kan cerita rakyat yang perlu dilestarikan. Cerita rakyat itu apa? Cerita rakyat adalah titipan budaya dari nenek moyang kepada generasi penerus bangsa. Nah, cukup pembahasan materi minggu lalu ya. Kita akan masuk kepada materi yang baru, bab 5, yaitu tentang teks negosiasi. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Nah, Ibu mau tanya lagi nih, adakah yang tahu apa itu teks negosiasi? Tawar-menawar Bu. Ya, betul sekali. Negosiasi itu sama aja dengan tawar-menawar. Nah, biasanya kalian lakukan itu atau kalian temukan itu di sekitar lingkungan pasar. Coba kalian ke mall, terus menawar harga barang yang akan dibeli. Apakah boleh? Ya, tentu saja nggak boleh, karena harga yang sudah ditetapkan pada mall itu sudah harga yang pasti. Nah, Ibu persilahkan kepada kalian untuk menyiapkan alat tulis jika ada hal-hal yang perlu dicatat. Langsung saja, teks negosiasi semester 1. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, bisa kalian baca sendiri. Langsung saja kita ke teks negosiasi atau negosiasi. Negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding, guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lain. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Jadi harus sesuai persetujuan dan saling menguntungkan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Untuk yang pertama ada partisipan, kedua ada adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, yang ketiga ada pengajuan dan penawaran, dan yang keempat ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis negosiasi. Jenis teks negosiasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu negosiasi langsung dan negosiasi tidak langsung. Negosiasi langsung itu ialah negosiasi yang dilakukan melalui proses tuturan langsung. Nah, maksudnya itu antara permintaan dan penawar dilakukan secara langsung dan real time. Misalnya, tatap muka, telepon, video call, atau yang lain. Sedangkan negosiasi tidak langsung adalah negosiasi yang prosesnya tidak dilakukan dengan tuturan langsung. Biasanya negosiasi ini sifatnya formal dan resmi. Umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang punya kredibilitas di hadapan umum.
Untuk yang selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Bagian pembuka teks isinya berupa latar dan perkenalan dari pihak yang terlibat dalam teks negosiasi. Jadi untuk pertama, jelas ada awalannya ya. Untuk yang kedua ada pengajuan. Bagian yang berisi ajuan yang disampaikan oleh salah satu partisipan terhadap sesuatu. Yang ketiga ada penawaran. Bagian yang berisi tawaran yang disampaikan oleh partisipan lainnya terhadap partisipan yang mengajukan. Biasanya penawaran ini ketika kita untuk menawar suatu harga menjadi lebih murah. Untuk yang selanjutnya ada persetujuan, yaitu bagian yang berisi kesepakatan atau titik temu antara kepentingan pihak yang mengajukan dan yang menawarkan. Untuk selanjutnya ada ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ada kalimat deklaratif, berupa pernyataan yang menginformasikan apa yang diajukan dan apa yang ditawarkan. Yang kedua ada kalimat persuasif, yaitu untuk mencapai kesepakatan, kedua pihak saling memengaruhi agar kepentingannya bisa mencapai persetujuan. Yang ketiga ada kalimat langsung, berupa kalimat yang berisi tuturan langsung, biasanya ditandai dengan tanda kutip dua. Yang keempat ada diksi. Diksi adalah pilihan-pilihan kata yang sopan dan menyesuaikan dengan lawan bicara dalam negosiasi. Untuk yang selanjutnya ada faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Yang pertama, alasan yang disampaikan mampu membuat orang yakin dengan apa yang diajukan atau ditawarkan. Yang kedua, ada apa yang diajukan dan ditawarkan tidak punya sifat memaksa pihak yang lain. Yang ketiga, kedua belah pihak yang saling bernegosiasi punya hati dan kesediaan untuk saling berkompromi meski saling berbeda pendapat. Yang selanjutnya ialah cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Untuk yang pertama yaitu dilakukan dengan sopan. Kalian nggak boleh marah-marah, mungkin marah-marah kepada pembeli atau memaksa untuk menurunkan harganya. Yang kedua, tidak berupaya menekan pihak lain. Yang ketiga, ada menyampaikan ajuan atau tawaran yang saling menguntungkan. Yang keempat, ajuan dan tawaran sebaiknya disertai dengan alasan yang kuat. Nah, berikut ini ada contoh teks negosiasi. Bisakah ada yang membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Nah, untuk Mbak Hanuf, mau jadi pembeli apa penjual? Jadi pembeli, Bu. Ya, boleh dimulai. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah. Tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar ya, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk, boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Bang. Baik, terima kasih. Nah, setelah kalian membaca teks negosiasi yang telah disampaikan oleh saya dan teman kalian, sekarang kita mempelajari cara menganalisis struktur dalam teks negosiasi. Untuk yang pertama ada orientasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, orientasi itu adalah pembuka dalam teks negosiasi. Nah, Ibu akan bacakan. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu. Murah. Nah,
Untuk yang selanjutnya ada pengajuan. Boleh kurang kan, Bang? Boleh kurang kan, Bang? Itu berarti seorang pembeli ingin menawar. Lalu yang selanjutnya ada penawaran. Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Nah, penjual memberitahu kepada pembeli bahwa barangnya itu tuh bagus. Jadi masih menawarkan bahwa kualitasnya itu bagus. Untuk selanjutnya ada pengajuan. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim. 20.000 saja ya. Nah, si pembeli masih berusaha untuk menawar menjadi 20.000 saja. Untuk yang selanjutnya ada penawaran. Boleh-boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung. Nah, penjual ini sudah memberi menjadi 28.000. Nah, penjual ini masih mempertahankan harga pada mangga tersebut. Untuk selanjutnya ada pengajuan. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Nah, pembeli ini masih melontarkan pengajuan seperti ingin memilih sendiri mangga tersebut. Untuk yang selanjutnya ada penawaran. Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya rugi. Untuk yang selanjutnya ada persetujuan. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Bang. Nah, pada persetujuan ini bisa ditandai dengan kata iya, Bang, dan baiklah. Serta dalam persetujuan ini sudah mencapai kesepakatan dan penjual telah meyakinkan pembeli untuk boleh menukarkan buah yang busuk. Nah, jadi begitu cara menganalisis struktur teks negosiasi. Untuk yang selanjutnya, ini ada soal latihan. Coba kalian baca terlebih dahulu. Nah, udah tahu jawabannya? Coba saya baca dulu soalnya. Baiklah Bu, 23.000 saja. Sudah saya potong 2.000. Ya Bang, terima kasih ya. Penggalan teks negosiasi di atas termasuk ke dalam struktur bagian. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, Ya, termasuk apa? dalam D, persetujuan. Ya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok pada kalian, yaitu anggota kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang, tidak perlu banyak-banyak. Yang kedua, itu membuat teks negosiasi, terserah mau apapun itu boleh. Yang ketiga, identifikasikan teks negosiasi sesuai dengan strukturnya. Sesuai yang telah Ibu jelaskan tadi, boleh dibikin tabel ya lebih baik akan lebih rapi. Yang keempat, hasil teks negosiasi akan dipresentasikan untuk pertemuan yang berikutnya. Baik, apakah materi yang Ibu sampaikan dapat dimengerti? Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup dimengerti, Bu, tidak ada pertanyaan. Baiklah, jika tidak ada, maka akan Ibu simpulkan pada materi hari ini yaitu tentang teks negosiasi. Nah, negosiasi ini berarti kegiatan tawar-menawar yang tidak bisa dilakukan secara individu. Jadi, harus ada lawan bicaranya demi mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses tawar-menawar, tentunya dilakukan dengan baik dan sopan. Teks negosiasi dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, untuk pertemuan minggu depan, yaitu presentasi ya, sesuai tugas yang sudah Ibu berikan. Tolong dipersiapkan dengan matang. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan menutup presensi ya. Baiklah, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini.
Walaupun belajar di rumah, tetaplah semangat dan belajar dengan giat. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu memakai masker. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan semangat. Saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.